Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, pagi ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 8 peristiwa alam. Di subtema 1 peristiwa siang dan malam. Di pembelajaran 3 ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mengidentifikasi kosakata terkait peristiwa siang hari dengan tepat. 2. Siswa mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi hasil persamaan dan perbedaan panjang benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan gambar simbol sila kelima Pancasila dan mampu menceritakan pengalamannya dalam mengamalkan sila kelima Pancasila dengan percaya diri. Nah, ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Semangat anak-anak. Nah, coba lihat, perhatikan gambar tersebut ya anak-anak. Mereka sedang beramai-ramai naik sepeda. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Nah, apakah anak-anak sudah bisa naik sepeda? Kalau anak-anak sudah bisa naik sepeda, anak-anak hebat sekali. Nah, sekarang banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari anak-anak. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di dalam rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah ya anak-anak? Coba lihat di sini. Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu anak-anak. Nah, di sini ada gambar yang saling berpasangan anak-anak. Berpasangannya itu tepat anak-anak. Coba. Di sini keadaan mendung. Nah, kalau mendung, anak-anak harus bermainnya di mana coba? Hebat sekali, di dalam rumah. Nah, seperti ini, seperti Udin dan Edo bermain di dalam rumah ya. Maka, pasangan gambar yang mendung itu pasangannya dengan Udin yang bermain di dalam rumah. Nah, sedangkan kalau cuaca seperti ini, cuaca ini adalah cuacanya panas ya anak-anak, dan diimbangi dengan angin yang sepoi-sepoi. Nah, pasangannya adalah bermain di mana anak-anak? Hebat sekali, bermain di luar. Nah, seperti itu, ada yang bersepeda, ada juga yang bermainan ayunan, dan lain-lain ya anak-anak. Nah, di situ coba dilihat. Selanjutnya, ayo kita lihat di halaman 22 anak-anak. Diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat
siang hari. Di sini anak-anak disuruh memberi tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Dan anak-anak disuruh memberi tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Coba di sini Bu Susi beri contoh ya. Yang ini ada anak-anak yang sedang bermain dakon. Nah, anak-anak itu bermainnya di dalam atau di luar, anak-anak? Hebat sekali, di luar. Maka diberi tanda bintang di situ. Nah, paham ya anak-anak? Coba Bu Susi memberi contoh lagi. Di sini Siti dan Lani sedang bermain boneka. Nah, di situ itu bermainnya di dalam rumah atau di luar rumah, anak-anak? Hebat sekali, di dalam rumah. Maka itu diberi tanda lingkaran. Nah, paham ya? Coba yang lainnya kerjakan di rumah bersama kedua orang tua ya anak-anak. Semangat, pasti bisa. Mudah ya. Selanjutnya kita lihat di halaman 23. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat layang-layang Udin lebih tinggi daripada Benny, anak-anak. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Benny. Ayo kita hitung panjang tali layang-layang Udin ya. Coba lihat dulu. Di situ layang-layang Udin, anak-anak, yang warnanya ungu. Yang ini layang-layang Benny yang berwarna kuning dan merah. Nah, coba ayo kita lanjutkan di halaman 24 ya. Udin dan Benny mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Nah, di sini panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal. Udin 30 ya. Sedangkan panjang tali layang-layang Benny 20 jengkal Udin. Nah, sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Benny dengan jengkal tangan. Coba lihat sekarang anak-anak. Satu jengkal itu seperti ini anak-anak gambarnya ya. Kita memakai jengkal. Sedangkan satu depa itu seperti ini anak-anak. Tangan anak-anak direntangkan. Nah, seperti ini. Ini namanya satu depa ya. Nah, sekarang coba lihat. Panjang tali layang-layang Udin 30 jengkal Udin. Nah, itu gambarnya anak-anak 30 jengkal Udin ya. Lalu panjang tali layang-layang Benny 20 jengkal Udin. Itu yang di bawahnya itu. Berarti tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Benny, anak-anak. Paham ya? Nah, sekarang ayo berlatih. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena panjang tangan dan telapak tangan manusia itu berbeda-beda, anak-anak. Ada yang kecil dan juga ada yang besar. Nah, sekarang contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah selain jengkal, di sini ada contoh lagi anak-anak. Memakai pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain ya. Nah, sekarang ayo hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini anak-anak. Coba Bu Susi memberi contoh yang nomor 1. Berapa panjang ikat pinggangmu? Nah, coba dilihat di situ. Di situ ada ikat pinggang anak-anak. Yang gambar yang satu itu
diukur memakai pensil. Ayo, pensil itu ada berapa anak-anak pensilnya? Pintar sekali, pensilnya ada 8. Maka panjang ikat pinggangmu sama dengan 8 pensil. Nah, yang satunya, panjang ikat pinggangmu itu ada berapa jengkal? Ayo, ada berapa jengkal itu anak-anak? Hebat sekali, ada 10. Maka panjang ikat pinggangmu adalah 10 jengkal. Diisi di titik-titik itu 10 ya anak-anak. Paham ya? Coba yang nomor 2, 3, 4, dan 5 anak-anak kerjakan di rumah dengan bantuan kedua orang tua ya anak-anak. Semangat, pasti bisa. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda ya anak-anak. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Nah, sekarang ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur tadi ya. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang anak-anak. Nah, anak-anak tadi sudah mengukurnya semua. Kalau sudah mengukurnya semua, nanti ditulis di tabel ini anak-anak. Coba Bu Susi tadi sudah mengukur ikat pinggang. Nah, ditulis di situ. Ikat pinggang berapa jengkal tadi? Pintar sekali. Ditulislah di situ 10 jengkal. Nah, yang nomor 2 nanti penggarisnya nanti berapa jengkal. Yang nomor 3 itu tongkatnya berapa jengkal. Yang 4 itu lengannya berapa jengkal. Dan yang 5 itu adalah menulis tali sepatu ada berapa jengkal. Nah, nanti ditulis di situ ya anak-anak kalau sudah mengerjakan yang depan tadi. Sudah menjengkalnya benda-benda tersebut. Nanti dialihkan di tabel. Paham ya anak-anak? Semangat! Pasti bisa kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Nah, sekarang mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari, kita harus benar anak-anak. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama ya. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Sedangkan warna putihnya melambangkan kebenaran. Nah, ini adalah lambang sila kelima ya. Apa lambangnya anak-anak? Hebat sekali, padi dan kapas. Nah, sekarang ini ada pertanyaan. Ayo kita jawab bersama ya. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Ayo bagaimana bunyinya? Pintar sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, apa lambang sila kelima Pancasila? Ayo, apa tadi? Hebat sekali, padi dan kapas. Yang ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Ayo, sikapnya bagaimana tadi anak-anak? Hebat sekali, yaitu sikap adil dan baik kepada semua orang. Nah, selanjutnya kita lihat di halaman 30 anak-anak. Guntinglah gambar-gambar di bawah ini, susun dan tempelkan hingga membentuk gambar padi dan kapas. Anak-anak di sini disuruh menggunting, lalu ditempelkan di halaman 31 ya, membentuk lambang sila kelima, padi dan kapas. Bisa ya anak-anak? Mudah ya? Semangat! Pasti bisa kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Selanjutnya di halaman 32 yaitu diskusilah
bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Sikap adil yang pernah dilakukan. Nah, anak-anak menulis sikap adil yang pernah anak-anak lakukan di rumah, ditulis di sini ya. Coba Bu Susi memberi contoh yang pertama. Ayah. Adil terhadap ayah. Peristiwanya apa yang pernah anak-anak lakukan? Nah, di sini Bu Susi memberi contoh. Menghormati ayah sebagai kepala keluarga. Nah, bisa ya anak-anak? Lanjutkan yang nomor 2, 3, dan 4. Semangat, pasti bisa. Selamat mengerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Semangat, pasti bisa. Sekian dari Bu Susi, semoga anak-anak memahaminya, dan terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.